حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد أيها الإخوة, sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setiap kita wajib dan harus untuk menanamkan keyakinan bahwa keberadaan kita di sini adalah kita sedang numpang lewat. Keberadaan kita di sini di dunia ini sedang merantau. Oleh karena itu Nabi yang mulia sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengingatkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, hadis dari Abdullah bin Umar. Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam mengatakan, akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimankibai faqala kun fid dunya ka'annaka gharib aw 'abirus sabil. Satu hari Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam memegang kedua pundakku, kata Abdullah bin Umar. Kemudian Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam mengatakan, jadilah kamu di dunia seperti seorang asing, seorang yang numpang lewat, tamu. Kemudian kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, atau seorang yang sedang dalam perjalanan. Kemudian di hadis yang lain Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu,
Kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, saddidu wa qaribu, wakhdu wa ruhu, wa syai'un minal duljah, wal qasdu tablughu. Kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang kedua ini, beliau mengatakan, saddidu, hendaklah senantiasa berusaha lurus, berusaha tepat, sesuai. Kalau ternyata tidak mampu, waqaribu, mendekati kepada sesuatu yang tepat. Kalau mungkin saya bisa analogikan, kalau seorang yang memanah, biasanya di tempat yang akan menjadi sasaran panah, dia ada beberapa lingkaran. Lingkaran yang terbesar, kecil, sampai yang terkecil. Kalau bisa, tepat mengenai lubang yang paling kecil. Kalau tidak bisa, mendekati. Jangan di luar dari lingkaran yang ada itu. Saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam memesankan, waktu waruhu, beramalah di waktu pagi dan beramalah di waktu sore. Artinya, gunakan waktu, memaksimalisasi waktu, baik di waktu pagi ataupun di waktu sore. Kemudian kata beliau, yani wal qasdu. Kemudian kata Nabi yang mulia, kata Nabi yang sallallahu alaihi wa syai'un minad duljah, sebagian dari waktu malam, yani qiyamul lail. Wal qasdu sederhana. Niscaya akan sampai. Saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang kedua ini dijelaskan oleh para ulama. Di antaranya Al-Imam Al-Khattabi, seorang ulama yang wafat di tahun 388 Hijriah. Beliau mengatakan makna hadis. Hadis ini bermakna yakni hadis saddidu wa qaribu. Kata beliau, al-amru bil qasdi fil ibadati wa tarqul ghuluwi fiha. Perintah untuk sederhana dalam mengamalkan agama ini. Artinya perintah untuk tepat sesuai dengan apa yang disyariatkan oleh agama yang mulia ini. Dan diperintahkan untuk meninggalkan, untuk menjauhi sikap hulu, sikap berlebihan, imma berlebihan dengan melebihkan, atau boleh jadi berlebihan ketika seorang meremehkan, yakni mengurangi. Kemudian kata beliau, wal akhdhu minha bima tatiqu nafs. Dan dalam seseorang dia menjadikan apa yang dia kerjakan sesuai dengan batas kemampuan dirinya yang ditimbang dengan syariat. Karena batas kemampuan ketika ditimbang dengan hawa nafsu, semuanya akan menjadi berat. Jangankan berjihad, membuka selimut pada saat azan subuh, dia akan mengatakan saya tidak mampu, berat. Kenapa? Karena timbangannya adalah hawa nafsu. Namun timbangan ambillah sesuai dengan yang jiwa mampu, sesuai dengan timbangan syariat. Kemudian kata beliau, fa innan nafsa idza kullifat fawqa taqatiha. Karena jiwa kalau diberikan beban melebihi batas kemampuannya, akibatnya malat, dia akan bosan, wantaqarat, dan dia akan putus dari melakukannya. Kemudian berkata Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, seorang ulama yang wafat di tahun 676 Hijriah. Beliau mengatakan kata saddidu, kata beliau, yakni berusahalah mencapai sasaran yang tepat. Adapun kalimat qaribu, kalau tidak bisa, maka setidaknya mendekati dari sasaran yang paling tepat. Adapun wakhdu warahu, gunakan waktu di waktu pagi dan gunakan waktu di waktu sore.
Artinya memaksimalkan waktu dari pagi sampai waktu sore. Karena kehidupan manusia di antara itu. Ini pagi dan sore. Kenapa? Karena malamnya dia akan istirahat. Normalnya manusia akan malam akan istirahat. Namun Nabi memerintahkan wa syai'un minad duljah. Sebagian kecil dari waktu malam. Sehingga syariat menyebutkan sepertiga malam. Berarti berarti sepertiga yang pertama sudah kita gunakan. Sepertiga yang kedua sudah kita gunakan. Diberikan sepertiga malam. Syai'un minad duljah. Saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dari dua hadis ini kita mendapatkan sebuah kesimpulan bahwa hari ini kita sedang diberikan tugas oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika Allah memberikan tugas, Allah tidak membiarkan tanpa memberikan modal. Ternyata Allah memberikan kepada kita modal. Apa modal kita? Waktu. Modal kita waktu. Karena mungkin jam yang harganya sekian miliar bisa dibeli. Tapi waktu 1 menit tidak akan bisa dibeli. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Maka saat seorang dia menggunakan modal ini, ada 3 kelompok. Pertama, orang yang beruntung. Yang kedua, orang yang hutang dengan modalnya. Diberikan modal ternyata bukan kembali modal, malah hutang. Saat dia kembali kepada tuannya yang memberikan modal. Yang ketiga, orang yang rugi. Saudaraku yang saya cintai, setiap kita yang ada di sini dan hampir semua kaum muslimin, kalau diberikan modal dia ingin untung. Modal yang diberikan dia kembalikan dan untung dia juga mendapatkan. Namun kita semuanya, siapa yang beruntung, siapa yang berhutang dan siapa yang rugi? Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal ini dijelaskan dengan begitu gamblang di dalam syariat kita yang mulia, di mana orang yang beruntung di antaranya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat Al-A'la. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla." Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang mensucikan dirinya dan dia ingat nama Rabbnya kemudian dia mengerjakan sholat. Di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menyebutkan orang yang beruntung. Siapa itu? Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang dijauhkan dari api neraka kemudian dimasukkan ke dalam surga, ini orang yang beruntung. Saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Fudail bin Iyad, seorang ulama yang wafat di tahun 187 Hijriah. Beliau mengatakan tentang siapa orang yang beruntung. Sebagai menjelaskan 2 ayat yang barusan kita sebutkan. Orang yang beruntung kata beliau, ar-rabihu man ba'ad dunya bil akhirah. Wal khasiru man ba'al akhirata bid dunya. Orang yang beruntung adalah orang yang menjual dunianya untuk akhiratnya. Orang yang rugi, orang yang menjual akhiratnya untuk dunianya. Saudara dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu tidak ingin dan tidak terbetik dalam hati seorang mukmin untuk menjual akhiratnya untuk dunianya. Namun tahapan untuk menjual dunia untuk akhiratnya harus ada kesungguhan dalam belajar. Kalau tidak, yang ada boleh jadi dia akan menjual akhiratnya untuk dunianya. Kemudian juga dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, seorang ulama yang wafat di tahun 751. Beliau mengatakan, as-sa'adatu fid dunya wal akhirah. Orang yang beruntung, bahkan bukan hanya di akhirat saja, beruntung di dunia dan beruntung di akhirat, hiya fi ta'atillah. Dia orang yang menjadikan waktunya sebagaimana pesan Nabi, khudu warohu,
Gunakan waktu pagi dan waktu siang. Gunakan waktunya untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wasaqau fid dunya, adapun orang yang celaka di dunia dan juga di akhirat fi maksiatillah, orang yang bermaksiat kepada Allah. Saudaraku, hati-hati dengan maksiat yang kecil. Karena maksiat yang kecil ada kalanya diremehkan, yang tanpa sadar ternyata hal itu bertambah, dan ternyata itu menjadi satu kemaksiatan dan menjadi dosa yang besar. Ini orang yang pertama, yang paling ideal, yang kalau seorang dia memanah tepat sasaran sehingga pada titik tengah yang paling kecil. Berat ya, tetapi seorang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala akan menjadi mudah karenanya. Yang kedua, orang yang hutang, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan modal yang diberikan, ternyata bukan dia untung, dia malah hutang, datang membawa hutang. Siapa mereka? Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, "Atadruna mal muflis?" Tahukah kalian siapa orang yang banyak hutang? Pulang dengan membawa hutang, bukan bawa modal. Modal habis, hutang numpuk. Qalu, para sahabat mengatakan, "Al-muflisu fina man la dirham lahu wa la mata'." Orang yang banyak hutang, habis, bangkrut, adalah orang yang habis tidak memiliki dirham, tidak memiliki dinar, tidak punya dunia. Kemudian ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, Rasulullah mengatakan, menjelaskan, innal muflisa min ummati ya'ti yaumal qiyamati. Orang yang bangkrut, orang yang banyak hutang di tengah-tengah umatku adalah mereka orang yang datang pada hari kiamat bisolat, dengan membawa pahala solat. Tidak solat. Kemudian wasiam, dan juga membawa pahala puasa. Wazakat, dan juga membawa pahala zakat. Wa ya'ti qadama satamahada. Akan tetapi bersama dengan pahala solat, bersama dengan pahala puasa, bersama dengan pahala zakat, bersamanya dia membawa dosa berupa mencela saudara muslim. Atau waqadafa, menuduh saudaranya muslim. Setiap muslim dia curigai. Wa akala mahada, dan memakan harta orang. Wa safaqa damahada, dan kemudian menumpahkan darah. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian wa daraba hada, dan dia gunakan tangannya untuk memukul. Maka fayu'ta hada min hasanatihi. Akhirnya pahala yang banyak, puasa, zakat, yakni salat. Di sana yang ada adalah seorang menuntut kebaikan. Maka orang yang tadi dizalimi dia datang. Saat dia datang, dia bukan meminta, dulu saya dipukul, sekarang saya minta memukul. Enggak. Dulu saya ditumpahkan darahnya, sekarang saya menumpahkan darah kamu. Tidak. Dulu kamu berhutang dengan saya, sekarang saya minta bayaran. Enggak. Apa yang dia minta? Dia minta kebaikan, dia berikan kepada dirinya. Dan ternyata bukan satu orang yang melakukan, yang diperlakukan dengan kezaliman yang sama. Datang lagi, terus sampai habis kebaikan yang dimilikinya. Apa yang bisa diberikan? Kebaikan sudah habis, udah bangkrut, hutang dia. Keburukan orang yang tadi dizalimi diberikan kepadanya. Terus seperti itu. Habislah dia. Ini orang yang kedua. Orang yang kembali dengan modal yang diberikan oleh Allah berupa waktu, ternyata kembali dalam keadaan banyak punya hutang. Kemudian yang terakhir, fataliman rahimani wa rahimakumullah, adalah orang yang rugi. Ini disebutkan dalam surat Al-Kahfi. Ayat yang ke-103 dan 104. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala." Maukah aku beritahukan kepada kalian
orang yang paling rugi amalannya. Siapa mereka? Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya. Orang yang amalannya sia-sia di dunia. Wahum yaksabuna annahum yuhsinuna sun'a. Namun mereka menganggap, mereka menyangka bahwa dia telah banyak mendapatkan, telah banyak melakukan kebaikan. Ternyata dia rugi dengan waktu yang diberikan. Oleh karena itu, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Semoga waktu yang ada pada kita, Allah berikan kemudahan kepada kita untuk menggunakan dengan baik. Dan waktu yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita akan diberikan kepadanya keberkahan. Harta yang Allah berikan kepada kita akan berikan kebaikan, keberkahan. Oleh karena itu Nabi mengajarkan, kalaupun seorang harus berdoa tentang banyaknya harta, ucapkan Allahumma aksir mali wa barik fima a'taita. Ya Allah, banyakkanlah hartaku, namun berkahi harta yang kau berikan kepadaku. Aqulu qawli hadha wa astaghfirli wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Amma ba'd. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kita menyadari waktu yang Allah Subhanahu wa taala berikan sebagai modal kepada kita, kita tidak tahu berapa banyak waktu yang Allah berikan kepada kita. Boleh jadi ada sebagian yang banyak, ada sebagian yang sedikit. Namun kuncinya bukan banyak dan sedikitnya, namun kuncinya lah seberapa banyak kita memanfaatkan waktu itu. Oleh karena itu, orang yang cerdas bukan orang yang banyak mengumpulkan perbuatan amalan, tapi orang yang cerdas mengumpulkan malah amalan-amalan yang berkualitas. Apa itu amalan yang berkualitas? Amalan yang ikhlas dan sesuai dengan tuntunan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Karena kalaupun banyak, kalau tidak dipenuhi duanya, maka sungguh kita telah pulang dengan membawa seolah-olah kita memanggul karungan-karungan, ternyata setelah dibuka atau dibongkar adalah isinya sampah. Maka rugi dan rugilah orang tersebut. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita ghirah, semangat untuk terus belajar dan belajar, karena inilah yang akan mengarahkan kita bagaimana cara kita memanfaatkan waktu. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات ولجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر لا إله إلا الله. سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. الله أكبر.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخشف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره لا تحرق به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ نادرة إلى ربها نادرة ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق
والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم استغفر الله استغفر الله استغفر الله